Baiklah, salam petani, salam Indonesia merdeka. Saya perkenalkan diri, nama saya Agus Heri Santoso SP. Saya bekerja sebagai petugas penyuluh pertanian di Nagori Purbaganda, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Tempat kantor BPP 3K kami berada di Kecamatan Pematang Bandar di Nagori Wonorejo. Baiklah, sekarang kita di sini melihat panen padi varietas Impari 32. Ada kegiatan dari GIS Jerman Bantuan Sosial di sini mengadakan sekolah lapang yang disebut namanya BRIA. Di sini kita mengadakan sekolah lapang dengan satu tujuan, hanya adalah mencari masalah kenapa produksi pertanian di kelompok tani anggrek produksinya kurang bagus atau masih di bawah rata-rata 6 ton per hektar, ataupun sudah jelas di sini penghasilannya rata-rata 4, 5 sampai 6 ton per hektar. Tapi yang sudah pastinya di sini paling tinggi paling masih berkisar 4 sampai 5 ton per hektar. Makanya setelah kita mencari masalah, kita akan mengetahui masalah ini dan akan menyelesaikan masalah tersebut, di mana akhirnya petani ini mau lebih semangat untuk bertani tanaman padi. Makanya kami sebagai penyuluh pertanian di Nagori Purbaganda mengajak kelompok tani untuk sama-sama belajar mengenai bidang pertanian, khususnya untuk tanaman padi di Purbaganda. Sekedar mengetahui lokasi LBS ataupun luas baku sawah di Nagori Purbaganda seluas 290 hektar, dan kelompok tani untuk poktan anggrek seluas kurang lebih 10,2 hektar. Untuk kegiatan di Nagori Purbaganda di sekolah BRIA ada 3 kelompok yang mengikuti kegiatan BRIA ini. Pertama kelompok Mawar, kedua kelompok Sukakarya, dan ketiga kelompok anggrek. Di Nagori Purbaganda posisinya dinaungi ketua kelompoknya adalah Gapotan Ganda Tani, menaungi 24 kelompok tani pangan, khususnya tanaman padi. Baiklah, di sini saya bersama dengan bapak kita sudah sekolah BRIA, sekolah lapang. Bapak siapa Pak? Sabrial ya kan, dan ada berapa lagi bapak-bapak kita nanti akan kita bicarakan masalah tanaman padi. Setelah kita sekolah BRIA ini, ada nggak manfaatnya, ada nggak gunanya, ada nggak peningkatan produksi pada tanaman padi, khususnya jenis varietas Impari 32, ya kan Pak? Nanti Bapak kita ngomong ya Pak, ngomong apa adanya aja lah Pak ya. Dan minta tolong apa yang minta tolong ya kan. Kalau nggak bisa dibantu ya dibantu sendiri ya. Oke Pak. Oke. Nah, jadi inilah Bapak kita ini Pak ya, bangga luar biasa. Manfaat dari setelah panen, singgangnya, jeraminya. Pak, halo Pak. Jeraminya untuk ternak lembu. Karena ternak lembu sekarang udah banyak lembu ini suka makan apa namanya, singgang padi ya, ataupun apa Pak, tunggul ya Pak, tunggul padi. Oh, Bapak ini senyum-senyum karena lembunya banyak. Dari singgang padi mendapatkan ekonomi mengurangi rumput Pak, mengurangi rumput. Nah, nggak apa-apa, ngomong aja Pak ya. Nah, nggak apa-apa, lebih bagus. Yang penting kita mau bekerja keras ya Pak, mau berusaha demi peningkatan ekonomi keluarga kita. Ya kan, betul kan Pak? Iya Pak. Iya. Apalagi tuh anak-anak kita untuk sekolah kan Pak. Nggak apa-apa lah bapaknya jadi peternak lembu ya kan Pak. Nanti anaknya jadi pengusaha ternak lembu kan gitu kan Pak. Sip, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, inilah Pak, ini sekitar lokasi apa tani anggrek ya. Di sini ada juga
mencoba dari negara Chili pemakaian pupuk K atau kalium, penggunaan pupuk K. Mereka mengadakan riset di Poktan Anggrek. Setelah kita tadi ubin berapa 3 titik, ada perlakuan SKM-nya 3 kali perlakuan penyemprotan, ada juga SKM-nya perlakuan 2 kali penyemprotan, dan ada kontrol. Maksudnya kontrol ini Bapak, dia tidak melakukan perlakuan tapi di luar perlakuan dari SKM ini, dari Chili. Jadi datanya kita ambil tadi, setelah kita kesimpulan, kita ubin, kita timbang hasilnya dari SKM ini. Varietas Sigeno menghasilkan dari ubinan 8,32 ton per hektar. Itulah perlakuan yang tertinggi dari varietas Sigeno. Tapi nanti kita belum tahu data sebenarnya Pak. Yang jelas ubinan itulah data yang sebenarnya. Dapat tertingginya 8,32 ton per hektar varietas Sigeno. Baiklah, terima kasih. Disinilah Pak, kita lihat begitu antusiasnya bapak-bapak petani, apalagi ibu tani Pak, ya kan Bang? Ya kan Bang? Biar senyum aja Bang. Kalau masih bisa senyum, kalau masih bisa tertawa, berarti masih sehat kan Pak? Masih sehat, yang penting sehat dulu lah, ya kan? Masalah nanti itu, ya kan Pak? Yang penting enjoy, ya kan Pak? Betul nggak Bang? Oke, inilah kalau kita yang semangat ya, walau pikirannya ya agak-agak apalah. Yang penting senyum, ya kan Bang? Oke, kemudian pupuk K kalium, nanti kita buktikan data sebenarnya berapakah hasilnya ini. Dari ubinan 8,32 ton per hektar, tapi kita belum tahu data di lapangan. Makanya kita diwajibkan jam 10 jam 11 pagi harus kena sinar matahari, ya Bang. Gak usah tidur aja Bang, tidur capek. Yang penting kerja keras, kerja dulu baru tidur, udah capek. Udah kan Bang? Oke, ya kan Bang? Aduh Bang. Itulah 10 titik sampel. Nah, 10 titik sampel lagi kita ambil di bawah 10. Di situ ada perumputnya, ada 3, satu rumput 3 malai, ada yang 7 malai satu rumput, ada 8 malai satu rumput, dan ada yang 9 satu rumput. Makanya kita globalkan semua tadi dari 20 titik, ada yang paling bagus, ada yang paling rendah. Maka didapat tadi berkisar sekitar 5 sampai 6 ton produksi dari varietas Impari 32. Tapi data ini belum akurat. Setelah nanti kita tahu, setelah panen kita kumpulkan, kita timbang berapa sebenarnya dalam luas per 1000 meter. Jadi akhirnya Pak, setelah kesimpulan tadi kita memberi kesimpulan produksi padi
per hektare nanti kita dapat 5 sampai 6 ton per hektar. Sebelum mengadakan sekolah lapang ini penghasilannya di bawah 5 ton per hektar. Ya Pak Rudi, biasanya berapa Pak? Biasanya 4,5 gitu ya, atau 4,5 ton atau 4,7 ton 4,7 ton per hektar ya Pak kan. Setelah kita lihat ini gimana Bapak hasilnya dari sini, tadi kita udah mengetahui untuk ubinan hasilnya tertinggi 8,32 ton ya Pak ya per hektar itu ya Pak. Tapi nanti setelah di lapangan, nah setelah kita tahu data sebenarnya ya Pak ya. Nah, kedua uji dari sekolah Bria, kita ubah tadi pengubinan secara male 20 titik. Ambil kesimpulannya kita sepakat sama anggota petani yang ikuti Bria 5 sampai 6 ton per hektar Pak ya. Tapi belum data akurat, nantilah kita setelah tahu hasilnya. Ya Pak ya. Jadi gimana Bapak-bapak ya kan? Mana nih? Ini Pak Rudi ini sebagai pengurus B3A Karya Murni ya Pak ya. Sebagai apa Pak? Sebagai bendahara. Nah, sebagai bendahara di sini juga dia sebagai contoh dari kegiatan demonstrasi plot untuk kemudian dari Jumat ya Pak ya. Nah, apa aja Bapak tentu Pak mau ditanya? Mau ditanya ya Pak, gimana produksi ini puas enggak atau gimana masih kurang, nanti kita akan apakan lagi. Nah, kurang puas. iya Pak ya, betul. Lumayan lah. Ke depannya ya masalah Sedikit ya. kali-kali air yang rusak. Lumayan ya Pak ya. Tapi intinya sekarang produksi akan meningkat lah ya Pak dengan adanya kegiatan sekolah ini ya Pak ya. Tapi harus lebih meningkat lagi nanti setelah ini lagi ya kan Pak Sukimin. Sini dulu Pak sini. Nah ini toko masyarakat ini yang kurang hebatnya luar biasa, jadi petani ya kan Pak. Jadi kaum peternak lembu apa enggak enak, sini dulu Pak biar enak. Kita gimana nih Pak, Bapak kan sebagai anggota ini ya Pak ya. Gimana respon Bapak lah dengan cara kita begini kan, dengan pembelajaran, ada nggak manfaat dari sekolah Bria ini Pak? Sini Pak, sini Pak, sini Pak. Nah ya kan, kan itu kan. Sini Pak, sini Pak. Nah ya kan, sini Pak biar dia apa Pak? Ya kita aja nanti gimana. Ini Pak Sukimin ini sebagai sesepuh kami di Nagori Purbaganda pada Utampat, dia sebagai Pak Kaum, sebagai apa nih Pak? Pengurus kelompok tani anggrek ya Pak. Kelompok tani anggrek sebagai sekretaris ya Pak. Sekretaris ya, sebagai peternak lembu atau ini. Gak ada capeknya langsung cari makan ternak lembu. Jadi Pak, kita tolong kisi-kisi kita di sini lah gimana untuk tanaman padi kita ini dan supaya lebih meningkat, lebih semangat petaninya, dan mengharapkan pemerintah gimana supaya support sama kita juga. Selama ini kan kita ini kan malam itu agak susah sih masalah pupuk ya kan Pak. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai Pak. Pupuk banyak Pak. Bapak mau ngambil tinggal ngambil Pak. Bapak ngambil dari rumah ke KUD sambil senyum ada pupuk Pak. Sebelumnya merenggut pun betul ada ya Pak. Dan sekarang ada ya Pak. Udah semua udah siap masalah data RDKK ya Pak ya. Ya Pak ya. Nah inilah kawan-kawan kita ini juga Pak Gira ini sebagai pengurus B3A bendara ya Pak atau wakil ketua umum ya. Dari kelompok tani makmur ya Pak. Suka makmur, dan dia juga sebagai pengusaha yang hebat, agen kalau di kampus ini. Tapi jangan dibilang tengkulak ya Pak, tengkulak udah bahaya. Agen pengusaha lah, dia pengusaha baik hati ini ya kan. Jadi inilah Pak, kemana apa keluh kesah Bapak sama kami dari Dinas Pertanian, sama pemerintah, sama pengusaha-pengusaha lain atau perusahaan aja Bapak bilanglah kemana intinya Pak ya. Kami memang terus terang kami bekerja sama dengan BPTP Sumatera Utara mewakili Kementerian Pertanian Pusat. Memang mereka sangat luar biasa membantu kami dengan ada bantuan mereka, baik ilmu, baik mori, baik bantuan benih, pupuk, semua. Akhirnya kami bisa meningkatkan produksi pertanian. Selama ini belum adanya kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan mewakili BPTP Sumut atau Provinsi Sumatera Utara, kita susah untuk mencapai hasil sampai 8 ton per hektar. Paling rata-rata di sini masih 5
propaganda ya Pak, biar mereka melihat kami. Ya kan itu aja intinya kan Pak, biar mereka melihat kami, biar mereka mentutup kami. Tapi intinya kami tetap berjuang ya Pak. Gimananya tetap berjuang ya Pak. Betul ya Pak ya? Begini, mau kan Pak? Ini sesepuh nih Pak. Coba ini kan ini sesepuh kita. Ya kan ya. Jadi setelah Pak apa yang minta kita apa perlu kesah kami bapak-bapak ya biar kami tahu karena kita bukan manusia yang sempurna ya Pak ya. Kita ilmu kami terbatas. Kami nggak tahu masalah di lapangan kalau bapak nggak menyelesaikan masalah. Yang betul Pak Rudi. Karena kita ini terbatas. Ya kan Pak? Jadi sama-sama lah kita mencari masalah untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Ya tolong Pak, kerjasamanya gimana? Kita mewakili Dinas Pertanian dari Kabupaten Simalungun ya Pak ya. Kita mintalah apa yang bisa Bapak tunjukkan, tahap pakai rencana-rencana. Kami itu butuh saran Pak, kami pun butuh bimbingan. Kami tidak ada apa-apanya, kami tidak berhasil apabila Bapak tidak berhasil. Kepuasan kami berhasil, Bapak peningkatan produksi petani ini ya berat itu kuncinya kan Pak. Kami puas Bapak nggak puas apa artinya ya kan Pak? Yang penting sama-sama puas. Kalau nggak puas ya dicoba supaya puas. Masnya di bidang pertanian. Itu Pak Gilang. Oke sejak apa Bapak? Silakan lah Pak. Mau tanya apa silakan. Masalah sekolah pria ya kan. Masalah tadi riset ya kan. Riset dari negara Chili. Penggunaan pupuk K kalium ya. Betul tadi kan Pak tertinggi 8,32 ton ya per hektar ya. Itu tertinggi. Perlakuan 3 kali penyemprotan ya Pak. Coba Pak, Bapak tolonglah kemana biar kami pun tahu ini masalah apa sebenarnya di pertanian ya Pak ya. Di Purbaganda ini. Kami mencoba terus mencoba. Kami berusaha untuk beri bantuan, minta tolong dari Dinas Pertanian, baik pun dari Kementerian Pertanian. Saya mencoba terus. Ini alhamdulillah mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan, ada bantuan perbaikan irigasi di Poktan atau di BTKA Karya Murni ya Pak. Betul ya Pak? Nah, kedua insya Allah ini hari masih diperbincangkan mungkin ada bantuan benih padi dari APBD. Ya betul Pak Kiran. Ini hari lah diperbincangkan. Mudah-mudahan itu masuk ke Purbaganda untuk menangani masalah petani di Nagori Purbaganda, apalagi masalah corona Pak ya. Mau makan aja susah. Kalau pemerintah nggak tanggap kemana kita mau sehat ya kan Pak? Betul kan? Betul nggak Pak? Kuncinya sehat ya harus bekerja keras. Jam 9 disebut dari pagi sampai jam 11 pagi harus ke sawah Pak. Biar keringet ya kena jemur padi Pak. Betul nggak Pak? Coba ya, kasihan lah Pak. Dah silakan mau tanya apa? Bilang. Nah, Pak Gilang dulu apa? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pertanian, kepada Iya. presiden kita, dari kami juga cukup banyak bantuan, melanjutkan meningkatkan hasil panen kita. Mohon satu Ya, ya Pak. kita perhatikan harga gabah. Ya, kita berapa Pak? Kalau harga gabah itu misalnya mencapai gabah biasa mencapai 5.000, tanam aja nanamnya gitu. Kita maaf ya Pak, langsung aja ya Pak ya, biar nggak oke, saya masalah harga gabah mungkin ya Pak, itu sebenarnya sudah sampai 5.000 Pak. Cuma masalahnya sekarang petani ya Pak. Kenapa petani kok bisa jatuh ke 5.000? Terutama petani ini nggak peduli dengan untuk dipanen ya Pak. Karena saya pernah bilang sama Gilang dari Tanah Jawa. Saya tanya Gilang itu oke kurang. Bang, sebenarnya masalah apa di lapangan ini kok harga itu jatuh? Satunya permintaan kami, kata mereka Pak. Apa Pak? Yang penting usia padi itu sesuai dengan karakteristik. Padi karakteristik kan Pak? Iya Pak. Jadi ini umur berapa siap panen, ya itu harus dipanen. Ini kan enggak. Umur sekian malah dikurangi, makanya banyak padi yang hijau Pak. Intinya kenapa itu jatuh karena prestasi beras itu nggak tinggi ya Pak Rudi. Itulah masalah kita. Cuma kita nanti mengadakan pembelajaran lah, ya kan Pak. Karena kuncinya gini Pak, kita sudah mengadakan pelajaran di kelompok pria ya,
beli apa enggak ubinan. Mungkin kalau ubinan sudah sama 10 ton. Itu ya Pak ya. Itu terbukti nggak Pak Jiran? Terbukti kan Pak di Poktan Sukakarya. Makanya sekarang kita tolong sama petani. Sebenarnya padi ini bisa mencapai 5.000. Yang bermasalah yang petani kecil. Coba kalau ke depan kita uji coba lagi gimana ya Pak. Kedua Pak Rudi. Itu masalahnya satu Pak. Oke Pak, puas? Oke, kedua apa lagi Pak? Apa? Nah, pupuk gimana nih Pak? Itu Pak. Jadi kita jawab juga. Sebenarnya Pak, masalah pupuk nggak ada masalah. Ya. Ya mungkin waktu bulan Februari itu, Januari, Februari sama Maret masalahnya karena masih pendataan pengadaan ENDKK yang akurat. Ya Pak ya, berdasarkan NIK. Ya kan Pak. Nah, mungkin masalah di situ ya Pak. Tapi sudah kita laksanakan dan kita perbaiki dan sudah kita usulkan. Alhamdulillah sekarang pupuk lancar Pak. Di KUD banyak. Bapak dari rumah ke KUD sambil senyum pasti dapat pupuk. Kalau waktu Januari Pak, orang pupuk sudah Bapak. Ya udah kan Pak. Udah kan Pak. Ini dapat pupuk selesai ya kan. Kedua masalahnya Pak. Kadang-kadang pupuk ini nggak ada waktu tanam padi. Karena jadwal itu nggak tepat. Sudah kita tentukan sebulan 2 bulan mundur. Jadi mau gimana ya Pak ya? Ya kami minta tolong lah Pak untuk kedepannya. Setelah kita musyawarah kedua di 3, sudah kita sepakati, sudah kita tentukan, tolong dilaksanakan Pak. Itu yang penting ya. Kita bagiran. Oke lanjut. Apalagi? Apalagi mau tanya Pak? Masalah biaya tadi, masalah apa? Gimana Pak? Rudi, Pak, Kirimin, kita minta apa? Silakan. Silakan Pak. Bapak apa ini? Sesepuh ini ya? Oke Pak, sertakan Pak. Iya. Ya paling kami perbaikan irigasi lah. Jadi tadi Pak oke ya, terima kasih perbaikan irigasi. Insya Allah semalam sudah kita survei ya Pak dari kelompok P3 Karya Murni Pak ya, sudah kita ukur ya. Insya Allah mungkin ya bulan depan sudah ada itu bangunan itu. Kita kerjasama ya. Ini membantu buruh tani itu bekerja di situ Pak. Bapak jangan suka-suka. Angkat aja batu pasti dapat hasil Bapak. Betul nggak Pak? Tapi Pak kerja lah ya kan. Jangan baru dibawa pulang ya. Ditaruh di bangunan. Kerja. Suara Pak ya. Suara. Lagi Pak kalau bisa kita sebelum panen ini kan. Di label itu saja. Jadi kita mau tanam di depannya. Kalau label Pak, sebenarnya kami siap. Siapnya gini Pak ya, maaf sebenarnya ya nggak mesti dari bantuan ataupun dari perusahaan lain, kita siap memanggil mereka. Yang penting Bapak kompak dulu data siapa yang butuh benih, silakan. Nanti biar kita panggil, kita pesan. Ya kan Pak? Kalau nggak ada duit bantuan, kalau nggak ada duit bantuan kita beli. Kalau ada yang mudah-mudahan inilah kita masih usul ya Pak dari APBD Simalungun rencana mau ada bantuan. Kan ada tadi kita kasih tahu ya Pak Jiran. Jadi bisa terima kan ya Pak? Bisa. Nah, kedua masalah ini tadi, ini nanti bisa jadi penangkar benih ya Pak. Semalam label ungu, ini ketukan label biru. Kalau bisa jangan jual ya Pak Rudi, kasih ke sama petani. Ya agak panen aja, agak jual, dibeli. Saling membantu aja lah, ya kan? Betul kan Pak? Saling membantu, oke? Apa lagi? Apa lagi Pak? Udah puas? Oke. Nah, kita buat ini aja, nggak usah bingung-bingung, udah ada disiapkan kok. Ya kan? Ya Pak Jiran. Masalahnya kata petani ini nggak percaya dengan penyuluhnya, jadi bilang itu 3 kali bingung. Bibit sesuai harga padi di lapangan aja, nggak mesti tinggi-tinggi harganya. Yang penting saling menguntungkan. Tujuan kita ibadah lah, udah gitu aja ya Pak Jiran. Harga-harga ini nggak bisa disubsidi. Nah, makanya nanti kita mohon, kita musyawarah lagi ya. Bisa. Bapak Jadi minta kan yang mendapat subsidi itu yang memang betul-betul petani. Makanya nanti inilah masih perbincangan Pak. Apakah padi harga dinaikkan, pupuk dinaikkan, kita nggak tahu. Nggak masalah kalau kami gitu, kalau memang produksi itu kita mahal, pupuk di lapangan itu nggak masalah. Begitu. Ya Bapak tanya aja. Iya, sampaikan aja nggak masalah. Kita Iya, hanya nggak apa-apa, hanya gitu loh, Pak. Karena jadi tepat silakan. sasaran, tetap tepat sasaran Pak. Karena kita tahu di sini kadang-kadang kan mengontrol pakai pupuk, kita kan nggak tahu juga sampai Nah. mana lari. Nah, paling bagi berapa
Berarti lebih senang Bapak harganya itu harga padi, Iya. harga pupuk dihilangkan. Iya. Siapa sepakat ini Pak? Sepakat. Makanya nanti Bapak musyawarah sama kawan-kawan yang lain. Minta semua harus bersatu ya. Jadi Demi untuk petani kita. petani nanam padi ini lebih kuat, Pak. Iya, Pak. Jadi Bapak minta tolong sama pemerintah, tolong bilang aja Pak. Ya kan kita kalau sama pemerintah supaya harga padi. Kalau masalah pupuk kan tidak masalah lah. Masalah. Ya. Kalau bahan pokok kita punya Nanti Bapak yang penting siap menunggu kami lah dari Iya, sana, Pak. iya. Ya, oke, terima kasih ya Pak ya. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak? Ya kami pada prinsipnya kami tidak apa Pak, tidak terlalu banyak meminta. Tapi kalau memang ada yang mau diturunkan ke sini kami terima. Apa itu Yang penting demi kemajuan pertanian lah. Apa itu Jadi mau bangun irigasi, ya mau dilibatkan yang lain-lain seperti alat-alat panen, tahapa. Karena kami tidak ada bagi juga itu aja kalau memang ada yang mau kemari ya Jadi udah jelas Pak, intinya kita udah sepakat produksi nagori purbaganda untuk musim ini bisa mencapai 8 ton ya Pak. Khususnya varietas pari kedua. Kalau si gede itu tadi ubinan ya Pak, 8,32 ton ya Pak. Belum dataril ya Pak. Oke, ketiga udah jelas Bapak minta bantuan masalah perbaikan irigasi waktu kita kelola lapang. Insya Allah udah kita buktikan Pak ya. Semalam langsung dari Dinas Pertanian Sumatera Utara ninjau ya Pak ya, irigasi yang rusak langsung diukur ya Pak. Betul kan Pak? Dan insya Allah ya kita sabar, pasti dibangun, tinggal tunggu aja kan Pak. Betul. Keempat, Bapak minta benih padi waktu sekolah lapang. Insya Allah udah kita buktikan Pak ya. Ini tadi udah ada respon. Ini masih dirapatkan bantuan benih APBD, benih padi APBD dari Simalungun akan turun ke Purbaganda. Betul kan Pak? Nah insya Allah kita buktikan Pak. Yang penting saya minta tolong kerjasama Bapak, petani dan ibu-ibu petani dan petani lainnya ya Pak. Itu harapan kami Pak. Saya kepingin Bapak ngomong masalah dulu Pak. Jangan hasil, ya kan Pak? Betul kan? Saya kepingin ngomong Bapak itu sama kami semualah anggota petani di Purbaganda ngomong tentang masalah dulu lah. Kalau kita hasil nanti, ya kan? Ada masalah, kita selesaikan masalah, baru hasil itu pasti akan dapat. Kita hasil Pak. Masalahnya nggak tahu mananya Pak. Betul Pak Sugimin? Betul kan? Kita cari masalah dulu. Alhamdulillah kan dengan sekolah lapang, ya, beriak, dengan uji riset kalium ya dari sini terbukti nggak Pak? Terbukti. Tapi mohon Bapak, tolong di depan diterapkan ya. Jangan hanya sebagai riset. Tolong ya diterapkan, diuji, dikembangkan dan dibilangi kawan-kawan kita. Setelah sekolah lapang ini ya kan Pak Giran, agar mereka pun juga menikmati perjuangan kita, sekolah kita. Kan betul Pak Giran? Oke? Setuju? Tolong ya Pak, kerjasamanya yang penting ya Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Sugini. Nah, ya Pak Rudi, ya Pak, Pak Kamija, Pak Giran ya Pak. Mohon. Oke, terima kasih puas kan Pak? Oke, ya itulah Pak. Nah, pengombetan panen ya kan Pak. Nah, jadi intinya kelompok tani anggrek sangat puas masalah pelatihan dan bimbingan dari penyuluh pertanian Nagori Purbaganda, namanya Agus Santoso SP. Mereka antusias dan memang kita buktikan dengan adanya sekolah lapang ini, produksi di Nagori Purbaganda khususnya varietas pari 32, data real, data lapang sebenarnya bukan data ujian, mencapai 7.980 kg per hektar. Ya Pak ya, sepakatan Pak, setuju? Setuju. Nah, kedua, uji riset dari negara Chili pemakaian pupuk kalium dengan data tadi sebenarnya ubinannya mencapai 8.320 kg. Ubinannya ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Setuju kan Pak? Oke, terima kasih. Oke, baiklah, inilah semua
ada sebagian di Nagori Purbaganda Uta 4 ya Pak ya, berada di kelompok anggrek. Kita sudah sepakat semuanya, tadi keluh kesah semuanya sudah dibicarakan semua, dan kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak kelompok tani telah mengutarakan masalahnya, karena dari masalah kita bisa menyelesaikan masalah. Dan saya sendiri mewakili Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun atau mewakili saya sendiri sebagai penyuluh pertanian di Nagori Purbaganda, saya minta tolong kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Bapak Menteri Pertanian, tolonglah kami diperhatikan, tolonglah kami didengarkan keluh kesah kami sebagai petani wong cilik ya kan Pak, wong cilik hanya bisa berjuang dengan tenaga, hanya bisa berjuang dengan semangat ya kan Pak, demi keberhasilan petani. Tapi semuanya itu kalau memang kita ingin maju negara Indonesia, terwujudnya pembangunan pertanian, tolonglah kami diperhatikan apa keluh kesah kami, biar kami lebih semangat berusaha tani, khususnya tanaman padi. Kan kita pagiran, betul kan pagiran, lebih semangat. Tolong Pak, kami diperhatikan keluh kesah kami, ya Pak, kan betul kan Pak? Dan saya mewakili dari Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, saya sangat berterima kasih juga atas keluh kesah itu Pak. Sekali lagi Pak, tolong dan tolong, mari kita bangkitkan rasa kebersamaan dan bergotong royong secara nasional demi terwujudnya pembangunan pertanian di Indonesia. Salam petani Indonesia merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.